Bupati Blitar Rini Syarifah terus mendukung ekonomi pedesaan melalui program One Village One Product dengan melakukan sambang desa. Kali ini Bupati Blitar mendatangi Desa Kemiri Gede, Kecamatan Kesamben. Desa Kemiri Gede memiliki beragam potensi yang dapat mendukung kebangkitan perekonomian masyarakat usai pandemi COVID-19. Di antaranya mengolah hasil pertanian menjadi makanan. Namun masyarakat masih mengalami kesulitan dan kendala untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan warga Desa Kemiri Gede serta permodalan guna mengembangkan usaha. Seluruh masyarakat Kabupaten Blitar berperan aktif menjaga kebersihan air, keberlangsungan ekosistem sungai, melestarikan satwa dan tanaman endemik lokal, tanaman eksotis, dan tanaman langka sebagai edukasi bagi generasi mendatang. Saya optimis dengan dukungan tersebut, Kabupaten Blitar dapat melakukan inovasi demi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan ketahanan iklim pulih bersama, alam bersemi, ekonomi terjaga. Maju bersama, sejahtera bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan salah satu wisata hutan pinus Gogoniti yang sempat viral sebelum virus corona melanda, dulu ramai dengan wisatawan dari dalam maupun luar daerah Kabupaten Blitar. Pasalnya hutan pinus Gogoniti selain menyuguhkan keindahan alam dari hutan dan pegunungan, juga terdapat wahana bermain yang cocok bagi keluarga. Namun kini kondisi hutan pinus Gogoniti sangat memprihatinkan, tidak terawat, dan akhirnya ditutup. Pada sambang desa Bupati Blitar Rini Syarifah ini juga didampingi Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Blitar, serta perwakilan dari perbankan untuk melihat secara langsung potensi perekonomian Desa Kemiri Gede. Juga dilakukan dialog langsung antara Bupati Blitar, Kepala Dinas terkait dengan masyarakat Kemiri Gede. Dalam dialog tersebut, satu persatu warga menyampaikan keinginan serta bantuan untuk memajukan perekonomian desa yang nantinya akan dinikmati seluruh masyarakat. Yang saya hormati Pak Asisten dari perwakilan Bank Jatim. Ini saya kenalkan satu-satu nggih, Pak. Nggih. Yang saya hormati Pak Lurah, Pak Camat Kesamben, Bapak Ibu yang hadir ini dari BUMDes ya, wonten BUMDes, DPD, BPD, kemudian dari UMKM, Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan saya Mak Rini ya. Nah, ini lebih enak Pak Rini mawon. Saya membawa rombongan dari dinas-dinas Pak. Jadi pagi ini kita bertemu ini, alhamdulillah suasananya cerah, pagi yang indah. Di depan kami ini ada pemandangan yang luar biasa, Bukit Gogoniti ya. Ada sungainya, ada embung ya, embung, kemudian hutannya, masya Allah, langsung hijau Pak di mata. Perkenankan saya ini membawa rombongan dari dinas. Ini ada Bu Ketua PKK Kecamatan, Ibu Pelurah, Desa. Aturan Bu sudah mendampingi. Ini dari sebelah ini ya, yang berdiri ini Pak Kolik, sampun mangertos. Nah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Oh, pernah jadi camat toh Pak? Oh, makanya nggak asing beliau. Apa temu kangen Bu? Sama beliau. Jadi Pak Camat enak mboten Bu?
Beliau pripun? Melayani lho mboten? Saya nggih. Alhamdulillah. Kemudian Pak Warsito Koramil, oh iya kesamben sama Pak Kapolsek pindahan dari Kanigoro Pak. Selopuro pindah ke Kesamben. Kemudian dari Bu Lila, ini dari DPM PTSP Mangkertos Pak. Nopo niku dinasnya perizinan. Nah, itu yang tadi panjenengan lihat mobilnya yang DPM PTSP. Saran saya ibu-ibu yang UMKM-nya sudah jalan sejak lama tetapi belum punya izin, monggo, nggih. Mumpung ada mobil di situ, langsung diproses jadi hari ini. Kalau sekarang ngurus izin. Selamat datang Pak Bos BRI Cabang Blitar. Ini kita kedatangan tamu istimewa ini dari BRI. Ya, selamat pagi Pak. Monggo Binara, Pak Yulizar. Jangan malu-malu Pak. Tidak apa-apa, belum mulai. Oke. Ya, ini yang dari Dinas UMKM, Ibu Kusna Lindarti, cantik ya? Oh mantan sama juga. Wah luar biasa. Berarti jenengan kalau dolan ke kantornya jangan sungkan Pak, langsung mau digeruduk minta apa, Nah, itu dari beliau-beliau ini akan siap bantu panjenengan ngurus izin tadi juga di Dinas Koperasi bisa ya, PIRT ya, yang PIRT-nya. Nah, memfasilitasi minta untuk diajari membuat packaging. Tadi yang dari UMKM ini kados-kados nikah Pak. Bagaimana beras kencur ini tampilnya cantik, kados Bu Kusna. Jadi dilihat sudah menarik. Anak-anak yang gak doyan beras kencur jadi doyan. Saya tadi melihat ada kelor. Katanya buat anak-anak. Keripik kelor kalau buat anak-anak, Bapak Ibu. Anak-anak pasti takut duluan, kok kelor, ngaten nggih. Tapi kalau dibuat animasi atau gambar yang lucu-lucu mesti menarik. Jadi bikin keripiknya jangan yang kotak-kotak, ngaten Bu. Bisa gambar-gambar, nggih. Maksud saya supaya produk panjenengan ini lain dengan yang lain. Bener keripik kelor, tetapi tidak ada rasa takut makan, rasa segan. Nah itu tapi anak-anak menarik karena melihat gambarnya aja sudah menyenangkan. Ini nanti di bawah dinas beliau bisa diajari ya Bu Kusna. Kemudian dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah beliau ini monggo Bapak Ibu yang belum punya ini ya karyawan atau pekerja. Nah ini monggo didaftarkan supaya ada jaminan ketenagakerjaan di panjenengan. Oke, kita memang tidak menginginkan sesuatu yang nopo-nopo nggih Pak, tetapi kalau ada jaminan insya Allah panjenengan akan aman. Kemudian dari DPFD ketan hitam atau beras merah. Nah ini beras hitam. Nah ini saya baru tahu Pak. Nah makanya tadi keluhan beliau karena ini organik, tetapi tidak bisa jadi murni organik, airnya yang dari atas mengalir ke bawah ada pestisida. Bisa disiasati dengan filter. Nah ini ya, mungkin saya ke komunikasi dengan Dinas Pertanian ya Pak. Assalamualaikum. Nah, salam. Jadi Bapak Ibu, monggo kesempatan panjenengan bertanya. Saya tidak memberi kesempatan untuk Pak Kades. Paling Pak Kades nanti sambat. Tetapi saya ingin ke masyarakat. Panjenengan monggo silahkan mau ngeluh tentang apa. Yang jelas kita akan kawal bareng-bareng. Keterbatasan anggaran, Bapak Ibu, sekali lagi kami keterbatasan anggaran. Kalau kita ingin Kemiri Gede ini jadi desa yang mandiri, kita harus berbagai cara mengungkit potensi yang ada di sini. Oke, syaratnya panjenengan harus giat, tidak boleh berdiam diri hanya minta. Tetapi bagaimana inovasi panjenengan, bagaimana solusi dari kami bisa
bisa sinkron, bisa bersinergi. Ngaten nggih, Bapak Ibu. Monggo saya buka forum diskusi ini supaya setelah kami sampai di sini, pulang dari sini panjenengan lega napa yang jenengan unek-unek ada di jenengan. Kami bantu untuk memecahkan solusinya. Ngaten nggih, monggo silakan. Terus ada edukasi pertanian juga. Jadi di sini memang kendalanya memang kita untuk beras hitam itu pemasarannya Bu. Jadi kelompok kami itu mau menanam, saya ajak nanam beras hitam itu masih sulit karena pemasarannya belum maksimal gitu. Jadi insya Allah alhamdulillah kalau nanti ada dari dinas perizinan ya, nanti kalau bisa sama dinas kominfo menjembatani untuk promosi beras hitam, nanti insya Allah setelah beras hitam itu bisa laku, petani itu bisa diajak untuk menanam beras hitam secara sehat. Mungkin itu dari saya. Oh iya, ada lagi, kita sebenarnya punya produk susu kambing, tapi nggak saya bawa karena cuacanya panas, harus di freezer. Jadi susu kambing itu bagus untuk kesehatan, tapi kendala kita itu bibit kambing yang menghasilkan susu yang banyak itu yang belum punya Bu. Jadi ada misalkan ada pejantan itu kalau disilangkan dengan kambing lokal nanti insya Allah hasilnya susu itu bisa lebih banyak. Kendalanya itu adalah kambingnya yang tidak bisa menghasilkan susu yang banyak. Misalkan ada bantuan untuk program pejantan susu kambing yang kambing yang menghasilkan susu seperti sana itu Pak, yang menghasilkan susu banyak itu nanti bisa disilangkan dengan kambing-kambing di desa kami gede nanti, sehingga para petani itu bisa mendapatkan nilai lebih dari produksi susu kambing ini. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki usaha UMKM sendiri yaitu tipis yang tadi. Terima kasih untuk perangkat desa itu yang sudah membantu perizinan dan jadi yang untuk IRT-nya. Kemudian yang menjadi kendala saat ini adalah untuk produksinya minyak. Jadi minyak harganya kalau untuk menutup biaya produksi masih ada sisa cuman tipis. Jadi mohon dibantu supaya minyak bisa terjangkau lagi Bu. Kemudian yang masalah kedua sama dengan Pak Mukarom, masalah pemasaran. Saya sudah masuk ke online, tapi websitenya masih dalam proses loading ya, komunikasi kami belum selesai. Jadi mungkin mudah-mudahan nanti kalau aplikasi itu sudah jadi, saya bisa lebih banyak lagi menjangkau kalau bisa ke seluruh Indonesia gitu. Harapan saya. Terima kasih. Punya satu produk unggulan dulu, misalkan pariwisata. Oke, pariwisatanya sudah jalan ya? Sudah. Kemudian yang mensupport mendukung ini baru kita kembangkan. Saran saya, kemiri gede dengan khasnya Gogoniti ini jenengan kriuk bareng-bareng dulu. Maksudnya, hari ini kita mau kedatangan Mas Menteri Pariwisata, Mas Sandiaga Uno, ke Desa Semen. Saya melihat sendiri Desa Semen itu, ini cerita ya Pak. Desa Semen itu sejak tahun 2007 sudah babati supaya desanya itu untuk wisata itu paketnya komplit. Dan alhamdulillah yang tahun kemarin Mas Menteri Sandiaga Uno itu datang ke Serang, Pantai Serang. Hari ini kita dapat lagi ADWI 50 desa wisata Desa Semen. Harapan saya Gogoniti berikutnya Pak. Amin. Harapan saya, maka dari itu fokus kita hari ini ke Gogoniti dulu. Meski Desa Semen hari ini tidak mempunyai infrastruktur yang baik, baik itu jalan maupun jaringan internet. Tetapi kenapa kok ini bisa pilih? Karena usaha mereka yang saya tahu sendiri dari nol, telaten yang penting itu dulu. Jadi saya kasih semangat panjenengan ini, jangan sampai yang sudah ada ini hilang. Artinya dengan kejadian kemarin itu sampai trauma dan jadi hilang. Maksud saya memberikan semangat lagi.
tidak apa-apa ada kuda, tetapi harus ada safety-nya lagi. Nanti ada yang menjelaskan. Maksud saya ini jujur, saya datang ke sini tuh senengnya karena supaya tahun depan Mas Menteri datang lagi ke sini. Amin ya. Amin. Desa ADWI ini adalah kalau kita 50 besar se-Indonesia, itu luar biasa loh Pak. Maka kita harus siapkan Gogoniti ini. Atau nggih, untuk ke berikutnya. Maka setelah beliau nanti dari Semen, saya harap beliau nanti ketarik lagi tahun depan ke sini. One village, one product, artinya satu produk satu desa. Maka Kemiri Gede ini saya harap produknya di Gogoniti. Dan nanti kalau Gogoniti rame, susu kambingnya rame, beras kencurnya rame, UMKM-nya bangkit, potensi luar biasa ekonomi ini akan bergerak. Atau ya Bapak Ibu, jadi kita fokus ke, saran saya ke Gogoniti, yang lain sebagai support. Monggo dijawab dinas-dinas yang tadi ada pertanyaan, silakan Pak Asisten. Bupati Blitar meminta kepada kepala organisasi perangkat daerah terkait untuk mendampingi serta membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam hal pemasaran dan perizinan usaha, sehingga produk UMKM di Kabupaten Blitar dapat digunakan oleh masyarakat luas. Bupati Blitar Rini Syarifah juga meminta kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar untuk kembali menghidupkan wisata hutan pinus Gogoniti yang lama mati suri agar kembali menjadi ikon Kabupaten Blitar. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan OPD, terima kasih pada kesempatan ini, Bapak Ibu dari perbankan, juga BPJS Ketenagakerjaan, juga yang lainnya. Yang saya hormati Bapak-bapak dari Forkopimcam atau Muspika Kecamatan Kesamben, ada Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dandim, beserta jajarannya, juga Bapak-bapak Desa Kemiri Gede, kita seluruh undangan yang kami hormati. Mohon izin Bupati, tadi kami diminta untuk meneruskan memfasilitasi jawaban dari pertanyaan panjenengan yang tentunya harapannya jawaban nanti merupakan satu solusi sehingga ada kemajuan di desa Kemiri untuk pasca kita pertemuan hari ini. Tadi beberapa hal sudah diarahkan Ibu Bupati, intinya satu produk, satu desa, satu produk unggulan. Harapannya Gogoniti sebagai ikonnya, yang lain menunjang. Artinya ketika wisata pun mereka mesti butuh makan minum, itu oleh-oleh yang itu potensinya ada di yang lain. Ada makan minimal seperti beras kencur, juga yang lain. Bahkan juga tadi sempat ada yang menyampaikan tentang beras hitam. Harapannya juga nanti bisa nyambung dengan Gogoniti sebagai tempat wisata. Beras hitam, mohon maaf saya Pak awam sekali, itu beda dengan ketan hitam Pak ya? Ya, sebelum jawab yang lain, saya jadi tertarik untuk berkomentar khusus beras hitam. Tadi sempat Bupati menyinggung itu promosi Pak ya, bahwa promosinya nanti diberikan kelebihan. Beras hitam itu kelebihannya apa? Baru itu bisa menggeser yang lain. Misalnya membuat orang jadi apa, jadi lebih lincah, lebih apa, saya seperti itu. Jadi tertarik gitu kan. Kalau sama saja dengan beras putih karena ya agak susah kita untuk promosi kan gitu kan. Soalnya yang putih aja kenapa hitam gitu, mohon maaf kan itu. Artinya cari kelebihannya, nanti kerjasama dengan mungkin perguruan tinggi, mungkin ada referensi misalnya, hasil penelitian yang membuat beras hitam harus kita galakkan. Saya awali dari pertanyaan pertama, tadi Pak Mekarom ya, Pak Mekarom Sawasa. Jadi tadi pertanyaannya masalah ada kendala Pak ya, kendala terhadap pemasaran beras hitam. Nanti biar dari Dinas Pertanian yang jawab, tapi sebelum itu juga pertanyaannya mengenai susu kambing Pak ya, atau perkembangan kambing itu kejahatan yang muncul gitu ya, bisa sanen atau juga bisa yang lain, misalnya ini peranakan impala.
Yang pernah saya tahu, yang PG itu ada di Google mulai kawin suntik Pak, itu di sana di tempat produksi kawin suntik Singosari itu balai inseminasi keluarga itu ada. Tinggal nanti melalui aplikasi kawin suntik nanti pesen. Nah, di sini hadir Bapak Kepala Dinas Peternakan Berencana, nanti akan jelaskan secara teknis dan update dari ini. Jangan khawatir, tidak harus mendatangkan kambingnya kalau kesulitan untuk dari anggaran bantuan hibah kambing, minimal kawin suntiknya ada. Contoh Bapak Ibu sekali yang real, bagian lihat, tapi kan banyak kan sapi putih. Tapi kenapa anaknya jadi merah kan? Karena kawin suntik. Itu apa? Suntiknya dibuat yang limusin atau yang lain, kan? Yang penting gabungnya kuat nanti nanti beranak, ya. Nanti sesat. Kalau kelebihan jenisnya karena kejantannya dari yang unggul yang besar gitu ya. Tapi secara alami insya Allah nggak ada juga. Jadi misalnya belum dapat bantuan kambing jantan yang banyak masuknya, minimal ada teknologi kawin suntik. Tinggal pesan saja kepada kawin suntik yang ada di Kesampai sini. Kalau nggak salah ada sekitar 2 atau 3 orang di kecamatan ini. Yang komunikasi kalau belum kenal rapat kepada yang punya sapi, mesti beliau peternak ini kenal dengan kawin suntik. Kalau enggak, saya berjanda susah kan. Tadi secara teknis ditambah penjelasan dari Pak Kepala Dinas Peternakan Perikanan. Monggo sebelum jawab yang kedua, ketiga, keempat. Yang pertama dari Pak Dinas Peternakan yang diwakili Pak Hikmah, ya. Monggo karena Pak Kepala Dinas hari ini ada. Maaf, Kepala Dinas Pertanian Pak Hikmah, monggo silakan Pak Hikmah. Program One Village One Product Kabupaten Blitar ini merupakan pengembangan potensi industri kecil dan menengah suatu wilayah untuk menghasilkan produk khas berkelas global dengan memanfaatkan sumber daya di sekitarnya. OVOP di Indonesia umumnya adalah usaha kecil menengah yang konsisten menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan BUMN, badan usaha milik negara, dan terus mendapat bimbingan serta aneka bantuan dari pemerintah. Hal ini berkaitan dengan produk yang dihasilkan mewakili identitas daerah bahkan negara, di mana produk-produk yang mencerminkan keunikan suatu daerah atau desa. Dengan keunggulan yang dimiliki, maka produk tersebut dapat meningkatkan pendapatan bagi daerahnya melalui kunjungan turis, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan keterampilan SDM. Di Indonesia terdapat sekitar 74.000 desa yang memiliki keunikan atau ciri khas, di mana mayoritas atau sekitar 65% penduduknya masih tergolong miskin berpendapatan rendah, dan mayoritas desa-desa tersebut eksis di sektor pertanian atau agrikultur. Dengan kultur tersebut sangat potensial dikembangkan OVOP. Agenda yang pertama tadi adalah pemberian penghargaan Adiwiyata, ya Bu. Ya. Pesan untuk masyarakat apa sih? Tadi nggak hanya penghargaan Adiwiyata, tetapi juga bank sampah. Saya lihat masyarakat di sini luar biasa banyak potensinya ya. Dan keindahan alamnya Bogoniti ini juga kita perlu gali untuk dikembangkan, kemudian bisa menjadi ikon Desa Kemiri Gede, terutama yang di Kecamatan Kesamben ini. Kita tahu masyarakat ini seneng berpariwisata, seneng healing ya. Nah ini wisata alam ini perlu kita tingkatkan lagi. Terus dengan adanya kegiatan OVOP ini di Kemiri Gede, semangat apa sih Bu yang diberikan? Antusias kepemudaan, tokoh masyarakat, DPD-nya luar biasa. Maka ini perangkat ini harus kita sama-sama sinergikan ya, biar mereka persiapan untuk desa wisata berikutnya untuk didatangi Mas Menteri ini biar menjadi semangat yang luar biasa, sehingga nanti cita-cita kita untuk mengenalkan Bogoniti ke arah wisatawan lokal baik itu yang luar negeri itu kita bisa capai.
ada masalah-masalah juga ya Bu ya dari masyarakat tadi yang sempat disampaikan? Iya, masalahnya memang ketidaktahuan mereka. Kalau tidak ada sosialisasi seperti ini, mereka bakalan tidak paham dengan apa yang harus mereka kerjakan, tahapan-tahapan untuk menjadi kelengkapan, misalkan bumdesnya, kemudian izin-izinnya. Nah, itu yang harus kita sampaikan ke mereka.